Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Nugraha Ramadan akan mempresentasikan tugas dari analisis risiko dan kendala proses yang berjudul Risk Evaluation dan Treatment. Pada presentasi kali ini akan menjelaskan mengenai pertama dari risk evaluation, kedua ada risk treatment plan. Pertama dari risk evaluation. Jadi tujuan dari risk evaluation adalah untuk membuat keputusan mengenai treatment apa yang ingin dilakukan dari permasalahan yang ada berdasarkan dari hasil risk analysis. Jadi berdasarkan hasil risk analysis yang telah dilakukan pada tugas 1.5 didapatkan risiko yang terdapat di perusahaan, nilai likelihood, nilai severity yang selanjutnya dikalikan yang akan menghasilkan nilai risk value. Dan dari nilai risk value tersebut dapat dilevelkan berdasarkan tingkat keparahan dari risiko. Untuk penentuan apakah risiko perlu ditreatment atau tolerable itu telah ditentukan dari risk matrix kriteria yang telah dibuat pada tugas 1.3 untuk menentukan keputusan treatment risiko apa yang akan dilakukan. Contohnya apabila risk levelnya merah berarti wajib dilakukannya sebuah penanganan oleh tim selevel senior manajemen. Terus untuk level kuning berarti perlu dilakukannya sebuah penanganan oleh tim selevel manajemen. Terus yang terakhir apabila risk levelnya hijau berarti tidak perlu dilakukannya penanganan. Untuk studi kasus pada perusahaan ini ada dua risiko yang perlu ditreatment dikarenakan masuk pada level merah dan kuning. Jadi yang kedua ada risk treatment plan. Sebelum menentukan opsi treatment, kita harus membuat risk analysis. Di mana dalam risk analysis terdapat nature of risk, event, likelihood, atau intensitas terjadinya risiko, dan nature of risk consequence, atau seberapa besar dampak yang terjadi dari risiko tersebut. Terus input selanjutnya untuk menentukan opsi treatment yang akan dilakukan yaitu kita harus menentukan risiko mana yang perlu ditreatment seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada penjelasan risk evaluation. Untuk risiko yang ingin ditreatment pertama ada potensi kerusakan mesin. Ada beberapa statement risiko yang telah dibuat untuk dicari tahu opsi treatment apa yang harus dilakukan pada statement risiko tersebut. Untuk statement risiko pada kode nature of risk causes itu didapatkan dari tugas 1.5 yaitu pada pembuatan diagram sebab akibat atau fishbone. Adapun opsi-opsi treatment yang dapat dilakukan pertama ada avoid atau menghilangkan akar dari penyebab terjadinya risiko tersebut. Kedua ada control risk atau mencari cara untuk mengendalikan dan minimasi dampak yang akan terjadi dari risiko tersebut. Ketiga ada share or transfer risk atau memindahkan risiko tersebut ke tempat yang berbeda. Pada risiko satu ini yaitu potensi kerusakan mesin, opsi treatment yang dilakukan yaitu avoiding, control, dan share. Dengan tindakan yang dilakukan dapat dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya ada risiko kedua yaitu produk yang tidak tahan lama atau cepat rusak. Untuk opsi treatmentnya yang dilakukan sama yaitu avoiding, control, dan share. Dengan tindakan yang dilakukan dapat dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya assessment opsi treatment. Apabila kita telah membuat opsi-opsi treatment risiko, langkah selanjutnya yaitu menganalisis opsi treatment risiko tersebut. Jadi dari setiap opsi, misalnya avoid, control, dan share, yang memiliki banyak tindakan sesuai dengan statement risikonya masing-masing, maka dari itu tindakan tersebut akan dianalisis. Dalam menganalisis opsi treatment risiko, kita menganalisis dari faktor cost benefit analysis dan implementability analysis. Selanjutnya untuk cost benefit analysis dianalisis dari segi cost komponen atau pengeluaran yang akan dikeluarkan dan potensial benefit atau potensi keuntungannya. Selanjutnya untuk bagian implementability analysis dianalisis dari segi kemudahan penerapan dan hambatannya. Setelah dilakukan analisis dari opsi-opsi treatment, maka dipilih berdasarkan yang memiliki paling banyak nilai plusnya. Dari 3 opsi yang terpilih yaitu control risk dengan cost benefit analisisnya memiliki plus 1 dan implementability analisisnya memiliki plus 1 juga.
Selanjutnya, untuk assessment of the treatment pada risiko yang kedua, yaitu produk yang tidak tahan lama atau cepat rusak, opsi treatmentnya hanyalah dua, yaitu control dan transfer risk. Untuk opsi treatment risiko yang terpilih yaitu share or transfer risk dengan nilai cost benefit-nya +1 dan nilai implementability-nya -1. Selanjutnya, risk treatment plan. Jadi risk treatment plan ini dilakukan apabila telah melakukan assessment opsi treatment risiko atau telah menganalisis opsi treatment dari risiko tersebut. Jadi dipilih berdasarkan tindakan mana yang memiliki paling banyak plus di tabel sebelumnya akan diambil dan dibuat plannya seperti mitigasi plan atau sebelum risiko tersebut terjadi. Di risk treatment plan ini terdapat juga penanggung jawab, terus ada target selesai dari tindakan penjelasan risiko tersebut, dan metode evaluasi yang akan dilakukan. Jadi dapat dilihat pada tabel ada untuk risk pertama untuk potensi kerusakan mesin, dan risk kedua produk yang tidak tahan lama atau cepat rusak. Selanjutnya ada risk register. Jadi risk register adalah rangkuman dari apa yang telah dikerjakan dari awal, yang di dalamnya terdapat identifikasi risk, nilai likelihood, severity, risk value, risk level, dan mitigation plan-nya. Dan risk register biasanya pun berbentuk table. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.